Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Febriani dari kelas 10-7 absen 26 ingin menceritakan tentang kisah kerajaan Hindu-Buddha. Kisah kerajaan kali ini yang akan saya ceritakan adalah kisah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada tahun 5 Masehi hingga 400 Masehi. Kerajaan ini berada di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Sungai Haru, Mahakam. Nama Kutai diambil dari kata-kata prasasti di zaman Hindu-Buddha. Kerajaan ini ketika dipimpin oleh Muralawarman menjadi kerajaan yang jaya, sehingga kerajaan ini meliputi hingga hampir semua daerah di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai terdiri dari 5 Masehi. Hal ini dibuktikan oleh penemuan 7 yupa yang diambil dari kata pahlawan dan Sansekerta. Beberapa fungsi yupa di zaman tersebut. Yupa memiliki 4 fungsi: sebagai lambang prasasti, sebagai korban keagamaan, sebagai simbol raja, dan sebagai tali pengikat hewan. Museum Kerajaan Kutai masih bisa dilihat di Museum Muralawarman di Tanggo-Negara yang berisi tentang peninggalan-peninggalan pada zaman kerajaan Kutai tersebut. Isi dari prasasti Yupa Murakaman 1 menceritakan tentang silsilah kerajaan terdiri dari 12 barisan, menceritakan bahwa Raja Muralawarman anak dari Answawarman. Prasasti Yupa Murakaman 2 hanya terdiri dari 8 barisan. Di situ menjelaskan bahwa Raja Muralawarman menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Prasasti Yupa Murakaman 3 menceritakan tentang kebaikan dari Raja Muralawarman. Prasasti Yupa Murakaman 4 hanya terdiri dari 11 barisan. Namun sayang tulisannya tidak dapat dibaca lagi karena telah hangus. Prasasti Yupa Murakaman 5 hanya terdiri dari 4 barisan, peringatan tentang sedekah yang dilakukan oleh Raja Muralawarman. Prasasti Yupa Murakaman 6 hanya terdiri dari 8 barisan, menceritakan tentang Raja Muralawarman yang memberikan sedekah kepada kaum Brahmana berupa keju, susu, nasi, hingga makanan-makanan yang lainnya. Prasasti Yupa Murakaman 7 hanya terdiri dari 8 barisan dan menceritakan tentang bahwa Raja Muralawarman telah mengalahkan raja-raja yang lain pada saat itu. Barang-barang peninggalan pada zaman itu antara lain ada ketopong sultan. Ketopong sultan terbuat dari emas sekitar 1,68 kg. Terus dilengkapi juga oleh permata-mata di sekelilingnya, dan ketopong sultan itu biasanya digunakan oleh raja-raja pada zaman itu. Adapun kalung jiwa ditemukan pada tahun 1180. Ada rakyat penduduk di daerah Danau Lipan. Ada juga kalung uncal. Kalung uncal biasa digunakan pada saat adat-adat pernikahan. Terus juga sebagai kayak simbol kesucian. Ada juga kura-kura emas yang berukuran sebesar setengah kepalan tangan, dibuat dengan 23 gram emas dan
sebagai lambang kesucian Dewa Wisnu dan digunakan juga sebagai simbol upacara adat, dan dia dibuat oleh emas berbentuk kura-kura. Ada juga meriam yang digunakan sebagai senjata saat ada peperangan pada zaman dulu, dan juga tombak kerajaan Majapahit yang sudah ada sejak zaman dulu dan digunakan hingga pada abad keberapa gitu. Pedang Sultan Kotai yang dibuat dari emas padat, yang di kepala pedangnya diukirkan lambang harimau, dan sarungnya terbuat dari sirip buaya, dan sekarang berada di Museum Jakarta. Tali Juwita yang terbuat dari 27 helaian benang, dan juga ada keris bukit kuno yang terbuat dari emas dan zaman dahulu biasa digunakan untuk sebagai penghias atau aksesoris raja-raja. Adapun singgasana sultan yang disimpan di museum nggak tahu museum apa, pokoknya disimpan di museum. Habis itu ada juga kelambu kuning. Pada zaman dulu itu kelambu kuning digunakan sebagai tempat pelindung raja-raja di tempat tidurnya agar tidak ya intinya itu buat tempat tidur raja kelambu kuning itu, dan sekarang dimuseumkan. Keramik kuno Tiongkok itu juga bersejarah dan memiliki makna, dan juga sekarang sedang dimuseumkan. Ada juga gamelan pada zaman dulu yang masih terbuat dari emas, terus juga sebagai kayak lambang-lambang negara atau kerajaan keraton. Corak-corak kehidupan, ada corak kehidupan dalam bidang sosial. Corak ini di masyarakat di Hindu yang gaya hidupnya terkait dengan kasta. Hal ini terkait juga dengan Brahmana yang tingkatannya itu tinggi dalam kasta mereka. Dan mereka juga bermasyarakat bergolongan sesuai dengan kasta mereka. Adapun kasta-kasta ini itu terdiri dari 4 kasta. 4 kasta yang menjadikan tingkatan golongan mereka itu antara lain dari yang terendah yaitu 1 Sudra, itu yang paling rendah, terus Waisa, terus ketiga itu Ksatria, dan terakhir Brahmana. Nah, itu yang menjadikan mereka hidup bergolong-golongan sesuai dengan kasta mereka. Corak bidang dalam budaya. Corak ini dikatakan maju karena sudah dibuktikan dengan adanya upacara Vistrosomia nggak tahu, pokoknya intinya itu. Terus itu diadakan oleh Raja Aswawarman dan dipimpin oleh Brahmana pada zaman Hindu. Sedangkan pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman, upacara ini dipimpin oleh kaum Brahmana yang berasal dari Kutai. Hal ini membuktikan bahwa kaum mereka itu sangat terpelajar. Ya kayak intinya itu kaum mereka itu bisa memimpin para Brahmana itu yang dapat memahami bahasa-bahasa Sanskerta dan bahasa-bahasa lain. Corak kehidupan politik. Raja-raja yang pernah berkuasa pada zaman kerajaan itu adalah ada 27 raja. 1 Raja Maharaja Chandrawarman. 2 Maharaja Prabu Mulia Tunggal Warman. 3 Maharaja Nala Inima Dewa. 4
Maharaja Sri Langga Dewa. 5. Maharaja Indra Mulia Murawarman. 6. Maharaja Guna Pranawaman. 7. Maharaja Wijaya Warman. 8. Maharaja Indra Mulia. 9. Maharaja Sri Aji Dewa. 10. Maharaja Mulia Putra. 11. Maharaja Nala Panasila. 12. Maharaja Indra Purnadewa. 13. Maharaja Purnama Dewa. Yang ke-13 itu ada Maharaja Dharma Setia. Terus 14 itu ada Raja Asumawarman. Yang ke-15 itu ada Raja Mulawarman Mulia Dewa. Yang ke-16 itu ada Raja Maharaja Sri Aswawarman. Yang ke-17 itu ada Maharaja Marawijaya Warman. Terus yang ke-18 itu ada Maharaja Gajana Warman. Terus ada yang ke-19 itu ada Maharaja Gajayana Warman. Terus yang ke-20 itu ada Maharaja Rungga Warman. Yang ke-21 itu ada Maharaja Neta Purnama Tungga. Terus yang ke-22 itu ada Maharaja Gadinga Warman Dewa. Yang ke-23 itu ada Raja Indrawarman Dewa. Yang ke-24 itu ada Maharaja Sanggawarman Dewa. Yang ke-25 itu ada Maharaja Sinangwargala Warman Dewa. Tadi itu 27 ya Pak, udah ya? Masa keruntuhan kerajaan Kutai berakhir pada masa kepemimpinan Maharaja Dharma Setia. Hal itu disebabkan karena pada saat kepemimpinannya ada masa perebutan kekuasaan yang menyebabkan menjadi terpecah belah dan menjadi masa kejayaan terakhir, sehingga membuat perselisihan antara kerajaan-kerajaan Kutai tersebut. Pada masa keruntuhannya, yaitu Maharaja Dharma Setia melakukan peperangan yang ke-13 oleh orang Kartanegara yang bernama Aji Pendapa, yang menyebabkan dirinya kalah, dan akhirnya masa kerajaan Kutai menjadi masa kerajaan yang dipimpin oleh dia terakhir dan mengalami keruntuhan. Dan itulah akhir cerita dari kerajaan Kutai yang saya ceritakan mengenai tentang kisah kerajaan Hindu-Buddha. Ya, sekian yang dapat saya ceritakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.